Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mempelajari mengenai pelajaran ekonomi SMA kelas 11, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Definisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi yaitu yang pertama teori klasik. Tokohnya pertama Adam Smith. Teori Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumbuh pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk, maka akan terdapat pertambahan output atau hasil. Teori Adam Smith ini tertuang dalam bukunya berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Lalu yang dari teori klasik yang kedua adalah David Ricardo. Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi 2 kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum, sehingga perekonomian akan mengalami kemandekan atau stationary state. Teori David Ricardo ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul The Principles of Political and Taxation. Nah, lalu yang kedua teori neoklasik. Di sini ada teori Joseph Schumpeter. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi suatu negara terjadi jika para pengusaha mengadakan inovasi atau pembaharuan dan mampu mengadakan kombinasi baru atas investasinya atau proses produksinya. Lalu yang kedua teori Robert M. Solow. Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya, menurut Robert Solow, pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Lalu yang ketiga, menurut teori Hardouma. Teori ini beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Nah, lalu ada C. Teori historis. Di sini ada 5 tokohnya. Yang pertama teori Frederick List. Dia membagi masa-masa menjadi A. Masa berburu dan mengembara, lalu masa beternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan, masa industri dan perdagangan. Lalu teori Bruno Hildebrand membagi menjadi 3, masa pertukaran dengan barter atau natural, lalu masa pertukaran dengan uang, dan masa pertukaran dengan kredit. Sedangkan Karl Bacher teorinya adalah rumah tangga tutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Pertumbuhan itu terbagi-bagi menjadi 4 menurut dia. Lalu menurut teori Warner Sommer, zaman itu pertama zaman perekonomian tertutup, lalu zaman kerajinan dan pertukangan. Lalu zaman kapitalis terbagi menjadi 4, kapitalis purba, kapitalis madya atau true kapitalis, zaman kapitalis raya atau hawk kapitalis, dan zaman kapitalis akhir atau spatz kapitalis. Nah, lalu yang kelima, teori pertumbuhan ekonomi modern. Walt Whitman Rostow dalam bukunya The States of Economic Growth berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama masyarakat tradisional atau the traditional society, terus lepas landas atau the pre-condition for take off, lalu lepas landas, the take off, masa ke arah kedewasaan, the maturity, dan konsumsi tinggi atau the high mass consumption. Perhitungan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai patokan yang melihat kemajuan suatu negara dan bagaimana hasil dari pembangunan yang dilakukan selama periode tersebut. Contoh ya sini. GDP negara X tahun 2018 adalah 160 miliar US dollar ya. Dan nilai GDP-nya tahun 2019 adalah 168 miliar US dollar. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara X adalah nilai pertumbuhan ekonomi negara yang dicapai di situ GDP tahun 2019 dikurang GDP tahun 2018 per GDP tahun 2018 dikali 100%. Ya. Jadi sama dengan 168 miliar dikurang 160 miliar per 160 miliar
dikali 100%. Jadi 0,05 kali 100% jadi 5%. Jadi tingkat pertumbuhan ekonomi negara X tahun 2019 adalah sebesar 5%. Terima kasih telah menonton video ini walaupun singkat, tetapi mudah-mudahan dapat membantu. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.